Amin, amin. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin, amin, haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, amin. Hanya Bapa kita yang setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan baik. Saya persilakan saudara duduk kembali. Karena hanya Tuhan Raja di atas segala yang selalu mengerti kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, biarlah hari ini kita mau memuji Tuhan, mau mengagungkan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
tangan saudara, lambaikan dengan sukacita. Amin. Hanya Dia yang layak terima pujian. Bersuka. Ada sukacita, saya percaya. Saya lihat di sini yang lama tidak kelihatan. Bu Murni juga sudah sehat. Itu semua anugerah Tuhan. Amin. Tetap kita bersuka karena Dia baik. Apapun yang terjadi ya saudara, sungguh karena hidup kita telah ditebus. Boleh bergoyang loh, jangan ragu loh. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan apa saudara? Milikku lagi. Ya, amin. Apa yang Tuhan ku melakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu ya, ya Yesus, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milik. Amin. Bukan milik kita sendiri. Apa yang Tuhan ku mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 ya Yesus, suka-sukamu Tuhan, oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Saudara bisa katakan sakarepe wis Tuhan. Bisa? Pasti bisa. Dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, Tuhan bisa kerjakan lebih dahsyat dalam hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menyelidik hati kita. Dia yang berkarya lebih dahsyat dalam hidup kita. Karena firman Tuhan hidup. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Lewati cobaan, ya Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan sendiri yang Tuhan sudah tetapkan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini kami terus melihat kebaikan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Pada saat kami melewati saat-saat yang sulit, saat yang susah, ataupun saat yang baik, Tuhan Engkau ada di sana. Dan hari ini kami mau bersyukur karena kami tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, urapi hati dan telinga kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, saya izin lepas masker boleh ya, pendeta ya? Supaya nanti enggak kehabisan napas waktu selesai khotbah. Haleluya ya. Senang sekali ada di tempat ini saat ini. Ya dibesarkan aja Pak. Oke. Perkenalan dari saya Yosef Verlianto, saya salah satu pendeta yang ada di MDC Surabaya, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau terlihat di gambar tersebut, apakah bisa ditampilkan 100% gitu ya, utuh atau di full screen
supaya bisa kelihatan semua. Bapak Ibu, firman Tuhan saya sampaikan pakai PowerPoint supaya kita bisa lebih jelas nanti mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Saya datang bersama dengan istri saya saat ini yang sudah menjadi istri saya selama 22 tahun Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan anak kami 2, laki dan perempuan. Ya, yang pertama Benaya, dia usia 21 tahun dan yang perempuan bernama Andrea atau Dea, kami panggilnya, dia berusia 17 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah besar gitu ya. Dan seringkali kami jalan berdua dipikir orang lagi pacaran padahal kami sudah menikah, sudah punya anak 2 gitu ya. Ya, jadi karena kami mungkin lebih banyak dulu sering melayani anak-anak muda jadi kelihatan awet muda gitu, katanya gitu. Tapi kalau ngelihat Bapak Ibu semua di sini kelihatan semua awet muda ini kayaknya. Wah, meskipun pakai masker tapi kelihatan masih awet muda. Amin. Ya, karena firman Tuhan kalau nggak salah di Mazmur 90 atau Mazmur 92 dikatakan sampai masa tua pun mereka berbuah dan segar karena mereka ditanam di dalam pelataran bait Allah. Artinya di usia kita saat ini kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita hidup di dalam penyembahan, kita hidup di dalam worship, hadirat Tuhan, kita tinggal di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, itu salah satu resep awet muda Bapak Ibu Saudara. Percaya? Kakek saya meninggal di usia 92 tahun dan sampai akhir hidupnya dia masih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan setiap jam 4 pagi saya ingat dia selalu berdoa sungguh-sungguh dan menulis sampai usia beliau dipanggil Tuhan itu masih menulis setiap firman Tuhan di kertas dan sering dibagikan juga gitu ya. Mama mertua saya juga berusia, jadi mama dari saya sudah berusia 84 tahun kalau nggak salah tahun ini dan masih melayani Tuhan juga gitu dan masih awet muda Bapak Ibu Saudara, masih kuat. Amin. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh maka saudara kita akan diberikan kekuatan kesehatan. Amin. Saya melihat bahwa Bapak Ibu semua di sini sangat semangat untuk beribadah kepada Tuhan dan mari saya ingin mengajak renungan kita terambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita sering mendengar bahwa banyak sekali orang yang gini, milih-milih pembicara Bapak Ibu Saudara. Ya, milih-milih pembicara itu gini. Jadi wah aku mau datang ke gereja karena ke gereja A gitu. Kenapa? Karena sekarang kan online ya teman Bapak Ibu ya semua online terus ataupun lebih banyak gereja mungkin di mall gitu. Jadi wah aku pengen ke gereja A, minggu depan ke gereja B. Bukan yang dicari adalah kebenaran firman tapi yang dicari pembicaranya lucu. Ya. Jadi pada hari-hari terakhir ini banyak orang yang suka mendengar berita yang menyenangkan telinga mereka. Amen. Bahkan mungkin kita nanti di-share juga di WhatsApp grup gitu ya, atau video pendek, ada yang khotbah, wah ini keren, bagus. Kemudian kita selalu mencari apa yang kita pikir bahwa, oh ini enak nih, firman ini menyenangkan aku. Hari-hari terakhir dikatakan Alkitab bahwa ada banyak orang yang mengumpulkan para pemberita yang untuk menyenangkan telinga mereka. Saya berdoa bahwa setiap Bapak Ibu, setiap kita jemaat di tempat ini tidak seperti itu. Amin. Amin. Kita mau belajar dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Saya memberikan judul dari khotbah ini adalah House on the Rock. Kita membacanya di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27. Bapak Ibu bisa membacanya, mungkin terlalu kecil di situ, tapi saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Berikutnya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan penutup dari rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Ya, itu ada di Matius pasal 5 sampai pasal 7, dan ini merupakan penutup dari
pengajaran tersebut, dan kalau kita membaca ayat setelah itu, mereka semua kagum, mereka semua takjub dengan pengajaran Yesus itu. Jadi kalau ini merupakan rangkaian khotbah penutup, maka kita perlu memperhatikan sungguh-sungguh. Biasanya di dalam sebuah pesan gitu ya, terus ada pesan terakhir yang ditekankan. Nah itu kita perlu perhatikan. Nah Yesus mengakhirinya di rangkaian khotbah di bukit ya, pasal 5 sampai pasal 7 ini salah satu kalimat penutupnya. Yaitu satu anjuran, satu nasihat. Apakah engkau seperti orang bijaksana atau orang bodoh? Orang bijaksana seperti apa? Mereka mendengar perkataanku dan melakukannya. Mereka yang bodoh, mereka mendengar, sama mendengarnya, tapi tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam khotbah di bukit itu, kalau Matius pasal 5 sampai pasal 7, Yesus banyak berbicara tentang kehidupan. Bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau nanti Bapak Ibu pulang di rumah membacanya lagi, itu sebuah pesan, sebuah nasihat tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan sampai hari ini saya percaya bahwa semua nasihat, semua firman yang ada di pasal 5 sampai ayat yang ke-7 masih bisa dilakukan sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Masih relevan. Alkitab yang kita punya, yang kita baca sampai hari ini tidak kadaluarsa, ya. Kalau barang ada kadaluarsanya. Tapi firman yang kita baca sampai hari ini masih bisa dilakukan dan itu punya kuasa ketika kita melakukannya. Amin, Bapak Saudara. Amin. Nah, ini adalah prinsip-prinsip tentang kerajaan Allah untuk kita hidup di dunia yang fana ini. Berikutnya, Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup kita itu ibarat di tanah lapang. Jadi tanah yang luas. Kalau kita nggak mengerjakan apa-apa ya nggak ada hasil apa-apa. Jadi biarin aja sebuah tanah lapang gitu ya. Kita nggak tanami dengan apapun, maka nggak terjadi apa-apa. Ya rumput liar yang tumbuh, tanaman yang liar. Tetapi tidak muncul buah, tidak timbul tanaman yang bermanfaat, yang indah, yang bermanfaat. Nah demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Saudara. Mungkin anak muda berkata bahwa ya udahlah aku pokoknya ngeflow aja gitu ya, ngalir aja, nggak ngerjain apa-apa, nggak melakukan apa-apa. Kalau sampai dia nggak jadi siapa-siapa, nggak boleh salahkan siapa saja Bapak Saudara. Harus mengusahakan seperti tanah lapang tadi, kalau dia nggak ditanami apa-apa, nggak akan tumbuh apa-apa. Nah di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini, Yesus mengajarkan kepada kita yaitu dua macam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dua macam tipikal orang, dua macam atau dua jenis orang, yaitu orang yang bijaksana dan orang yang bodoh di dalam kehidupan ini. Alkitab yang bilang bodoh ya, bukan saya ya. Jadi kita sepakat bahwa ternyata ada dua tipikal orang, dua jenis orang, yaitu bijaksana dan bodoh. Nah, orang yang bijaksana itu seperti apa sih? Yaitu tadi dikatakan di Alkitab tadi, mereka yang melakukan firman. Nah, saya ingin membaginya menjadi tiga hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Inggris saya pakai, minta maaf, strengthening atau dia menguatkan fondasi. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menguatkan fondasi kehidupan kita. Kalau seorang yang bekerjanya sebagai arsitek atau dia kontraktor, dia membangun bangunan, maka selain denah ruangan yang ada di dalam, interiornya atau strukturnya, nanti bangunannya berdirinya berapa lantai. Yang dikerjakan lebih dahulu biasanya apa? Fondasi. Ada rumah yang bagus tetapi kemudian dalam berapa bulan rumah itu mulai ada retak-retak. Kenapa? Ternyata fondasinya nggak benar, nggak beres. Bangunannya 5 lantai tapi fondasinya mungkin cuma setengah meter Bapak Ibu Saudara. Misalkan seperti itu. Nah, pada saat kita menguatkan fondasi kehidupan kita menguatkan bahwa itu adalah masa di mana kita mempersiapkan bukan hanya untuk hari ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kan usiaku udah lanjut ini. Kita masih bisa melakukannya. Bahkan kita juga bisa memberikan nasihat kepada yang muda. Saya bisa memberikan nasihat kepada anak-anak saya. Menguatkan berarti kita menata kembali kehidupan kita. Kalau saya biasa bicara sama anak-anak muda, kamu perlu noto uripmu kayak gitu, sepertinya gitu.
Kamu harus menata hidupmu. Mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi nanti. Karena yang sedang kamu bangun itu fondasi. Ya, ini ya, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia apa? Mendengar, ya. Mendengar. Setiap orang, saya percaya semua kita di sini mendengar firman Tuhan. Dan kita semua diberikan kemampuan untuk bisa bahkan menghafal, mendengar. Tetapi mendengar, bahkan Mazmur katakan dia merenungkan betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari, dia merenungkan. Namun yang Yesus mau tekankan, yang Yesus mau ajarkan bahwa di dalam ayat ini mendengar saja nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Ternyata dengerin khotbah bagus-bagus nggak cukup. Dengerin pembicara yang bagus-bagus nggak cukup. Dengerin siapa yang khotbah, oh khotbahnya lucu dan sebagainya, nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah apa? Melakukan firman. Tahu banyak tapi tidak melakukan, dengan tahu sedikit tapi melakukan, itu dampaknya lebih besar yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang tahu sedikit tapi melakukan. Kita tahu banyak firman Tuhan tidak membuat kita begini, membuat fondasi kehidupan kita itu jauh lebih kuat. Tapi kalau kita banyak melakukan firman, kita belajar taat kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan? Kita sedang membangun satu kehidupan yang kuat, yang kokoh. Kita sedang membangun fondasi. Kalau, ayo kita sama-sama katakan begini, kalau saya melakukan firman, saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. Ya, kita sama-sama ya, saya hitung sampai 3. Kalau saya melakukan firman, saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. 1, 2, 3. Kalau saya melakukan firman, saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. Jadi Bapak Ibu nanti selesai ibadah, firman yang didengar, oh firmannya bagus, atau firmannya wah kurang atau gimana. Bapak Ibu Saudara, yang penting adalah kita belajar untuk taat melakukan firman. Amin. Kenapa banyak juga hamba Tuhan atau pendeta yang akhirnya jatuh? Karena mereka tahu banyak, mereka ngerti banyak, tapi sedikit melakukan. Pada saat seseorang itu sudah berada di puncak, ada banyak godaannya pasti. Kalau dia tidak melakukan firman, dia nggak belajar taat sama Tuhan dan melakukan firman, meskipun firman itu sederhana, Bapak Ibu Saudara. Belajar sabar, sederhana ya. Tapi kemudian kita selalu kan dicobai untuk bisa marah terus. Tapi kebenaran sederhana, kita mau belajar untuk sabar. Kita mau hidup seperti Kristus. Waktu kita belajar taat melakukan itu, maka Bapak Ibu Saudara, kalau saya melakukan firman, saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. Saya sedang membangun dasar, fondasi saya. Makin dalam fondasi itu kuat, kokoh, maka makin tinggi bangunan itu berdiri. Jadi kalau di sini ada anak-anak muda, kamu ingin melihat satu kehidupan yang sukses, yang berhasil, dipakai oleh Tuhan, maka yang terlebih dulu adalah bangunlah fondasimu. Seberapa dalam engkau membangun fondasi kehidupan, maka setinggi itu pula engkau akan melihat kesuksesan Tuhan. Amin. Amin. Berikutnya, bagaimana dengan mereka yang tidak melakukan? Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, sama-sama mendengar. Dengar firman Tuhan. Dengar, wah khotbahnya bagus, tapi kemudian berhenti, tidak melakukan. Apa yang terjadi? Ia sama seperti Alkitab katakan apa? Ia sama dengan orang yang, Alkitab yang ngomong bukan saya. Ia sama dengan orang yang, kok kecil. Ia sama dengan orang yang, wah itu kemenceng ya, bodoh gitu ya. Kalau bahasa sini mau goblok gitu ya. Mantep ya, kalau Surabaya kan lebih mantep ya, goblok gitu ya. Itu artinya dia mendirikan rumah di atas pasir. Jelas kalau nggak mungkin seseorang bisa bangun rumah fondasinya pasir. Apapun yang terjadi pasti goyah, rubuh. Kenapa? Karena godaannya sama semua, hujan, angin ya dan sebagainya. Nah,
Yesus mau menekankan kepada kita, mau mengajarkan juga kepada murid-muridnya. Pada saat dia mengajarkan khotbah di bukit itu tentang ketaatan ini, dia sedang seolah-olah membandingkan sebuah kehidupan agamawi pada saat itu, yaitu kenapa mereka ahli Taurat, orang-orang Farisi itu melakukan keagamaan mereka dan menunjukkannya di depan publik, di depan banyak orang. Oh, aku ini orang yang taat gitu ya. Kalau mereka ngasih persembahan, maka mereka harus tunjukkan kepada orang persembahannya gede. Kalau mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan dengan suara yang nyaring. Ketaatan itu ditontonkan, dipamerkan secara publik. Hati-hati, hari-hari ini mudah sekali loh karena kita punya sosial media. Kita punya Facebook, punya Instagram. Saya nggak melarang sih kalau ada yang begini, ada orang-orang yang suka pamer ketaatannya di sosial media. Salah enggak? Kalau menurut saya lo ya, atau yang lain ya. Kalau menurut saya, kita sedang mempertontonkan ketaatan kita di publik yang seperti yang Yesus tentang kepada orang-orang Farisi itu. Jadi seringkali gini, saya dengar, saya melewati beberapa konseling gitu ya. Ada orang yang sangat rohani. Kok tahu dia rohani? Ya postingannya rohani terus. Yang tampil di Instagram ya, wah baksos. Wah ini pelayanan di mana? Oh, ayat-ayat Alkitab. Tapi akhirnya orang tersebut, mereka jatuh. Orang bilang, loh kok dia itu rohani loh, dia itu baik loh gini. Dari mana kamu tahu? Dari sosial media. Itu sekarang. Yang dulu orang-orang Farisi menunjukkan itu ketaatan mereka di depan banyak orang. Ingat, relevan ya firman Tuhan kita ya hari ini. Dan yang lalu sama. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memamerkan di depan orang lain ketaatan kita, bahkan mungkin, kalau aku berdoa aku 2 jam loh gitu. Kamu berapa jam? Bapak Ibu Saudara, itu tidak untuk dipertontonkan. Amin. Tidak untuk disebar-sebarkan ya saya itu kalau ketemu Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu dipamerkan. Kenapa? Karena ketaatan itu dilakukan secara tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Hal yang private, hal yang orang lain mungkin tidak bisa lihat kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita berdoa, kita ada di ruang doa kita atau di waktu-waktu kita sendirian, enggak perlu orang lain tahu. Enggak perlu orang lain tahu kita lagi ngapain. Halo gitu, ini kok saya telepon bapak ini kok enggak ada. Oh bapak lagi doa gitu ya. Wah yang selalu kan kayak gitu. Oh ibu lagi doa gitu ya. Ibu lagi ini. Nah itu berusaha ditampilkan. Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu dilakukan secara tersembunyi. Bahkan Alkitab juga kalau membaca di dalam pasal 5 tadi ayat yang 7, salah satu khotbah dari Yesus yang di bukit adalah kalau ketika tangan kita yang kanan memberikan, maka yang tangan kiri nggak perlu tahu. Jadi begitu sebuah tindakan yang nggak perlu dipamerkan, nggak perlu ditonjolkan, lakukan secara tersembunyi. Bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik loh ya, dan menyatakan, tapi lebih baik kita melakukannya secara private, secara tersembunyi. Jadi kalau kita pelayanan Bapak Ibu Saudara, yang kami, istri saya melayani di pujian penyembahan gitu ya, dan dia yang membuat modul, membuat training dan sebagainya, dan memanage semua teman-teman di dalam pujian penyembahan. Di dalam setiap audisi kami menekankan bahwa di atas mimbar ini bukan segalanya. Pada saat pemimpin pujian, singer melayani di sini, ini bukan segalanya. Yang lebih penting adalah siapa engkau di dalam kesendirianmu. Jadi tidak bisa melepaskan diri seorang pelayan itu dari apa yang nampak, kelihatan di depan orang dengan apa yang terjadi secara pribadi, Bapak Saudara. Ilustrasi ini mungkin bisa menolong setiap kita. Kalau kita ngelihat gunung es ini, maka yang kelihatan di atas itu hanya 10%-nya. Itu sama seperti kehidupan kita. Dilihat oleh orang, tetapi 90%-nya itu adalah hal yang privat yang enggak dilihat oleh orang. Apa yang kita lakukan pada saat kita sendirian. Makanya di 1 Samuel 6 ayat yang
1 Samuel 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan kepada hambanya pada saat itu, ketika Samuel ingin mengurapi raja gitu yang baru, melihat anak-anaknya Isai luar biasa, dan kemudian Tuhan bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya bahwa kehidupan kita, makanya kita disebut manusia batiniah. Artinya manusia batiniah itu manusia yang kita itu hidup di dalam diri kita ini harus kita perbaiki atau harus kita tata lebih dahulu. Saudara. Pelayanan itu hanya ekspresi atau wujud cinta kita karena kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bukan tujuan untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Amin. Pelayanan itu atau yang saya lakukan sekarang sebagai satu pelayanan bukan supaya saya lebih berkenan kepada Tuhan. Enggak. Itu adalah ekspresi dari kehidupan rohani saya yang saya sudah ditebus, saya orang berdosa, saya sudah diselamatkan oleh darah Kristus, saya sudah dibenarkan, saya orang yang punya masa lalu yang buruk dan kemudian dibenarkan, diberikan tujuan dan itu adalah ekspresi cinta saya kepada Tuhan yang sudah terjadi lebih dahulu di dalam. Amin. Perubahan selalu terjadi di dalam, tidak terjadi di luar lebih dahulu, kemudian di dalam. Jadi yang perlu kita perhatikan apa? Kehidupan kita secara pribadi, Bapak Saudara, ya. Saya bikin sebuah kalimat ini, seorang yang tidak serius dengan kehidupan pribadinya, ia tidak serius dengan kehidupannya. Jangan terpukau dengan sosial media, siapapun profil itu. Oh, bintang film atau apa-apa, saudara, yang kita lihat itu tidak seperti aslinya. Orang lebih condong untuk menonjolkan apa yang baik, kelihatan, orang lain menilai. Mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin menilai saya karena baru ketemu, mungkin wah penilaian Bapak Ibu Saudara sangat positif. Tapi Bapak Ibu Saudara kan tidak mengenal saya secara pribadi. Nah akibatnya apa? Orang itu tidak berusaha menutupi kehidupan pribadinya dengan penampilan yang di luar. Ya. Jadi ini penting Bapak Ibu Saudara, seorang yang tidak serius dengan kehidupan pribadinya, yang enggak serius dengan kehidupannya. Satu kali saya melayani seorang anak muda juga dan dia saat itu hancur hidupnya, nggak karu-karuan, sudah Kristen gitu ya, mau menikahnya dengan ya ini pria seorang yang masih perjaka mau menikah dengan seorang janda begitulah, katakan begitu, sudah punya anak. Ya enggak sebenarnya enggak ada masalah dengan ini, ya ada beberapa aturan-aturan gereja tertentu ya. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah kehidupan pribadinya akhirnya enggak karuan, hancur. Mengakibatkan dia jatuh hutang dan sebagainya gitu ya. Hidupnya kacau dan sebagainya. Kemudian yang saya enggak menyalahkan hubungannya, tapi saya tanya hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan gimana. Dia harus mengalami itu. Dan akhirnya dia mulai menata kehidupannya, memang akhirnya tidak jadi menikah, tapi kemudian dia membereskan semua hutangnya. Saya pikir mulai sekarang tatalah hidupmu, noto uripmu. Gajiku enggak banyak Kak, loh gaji enggak banyak itu bukan alasan untuk kita enggak bisa menata kehidupan. Amin. Uang itu bukan alasan untuk kita tidak bisa menata kehidupan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dari kehidupan yang enggak karu-karuan gitu ya, utangi wakeh gitu misalnya. Masih muda. Belum 30-an, tapi dia sudah kena pinjol, kena ini dan sebagainya. Akhirnya ditatalah kehidupannya. Dari yang minus akhirnya dia bisa nabung. Saya ajari satu-satu, menata kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini dia ngalami ya progres demi progres, perubahan demi perubahan gitu ya. Masih belum, wah bagus belum, tapi masih ditata. Setiap kali saya ketemu dengan dia, gimana? Tataan hidupmu, iya Kak. Dia sedang mau mempersiapkan untuk menikah dengan pilihannya dia. Jadi bukan yang pasangan yang dulu. Dan dia sudah mulai menata kehidupannya, mengambil tanggung jawab yang jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak serius dengan kehidupan pribadi kita nggak serius dengan kehidupan kita nggak serius dengan masa depan kita. Yang nggak dilihat orang itu jauh lebih penting daripada yang dilihat orang.
Ya, saya mau sampai di dalam Matius juga salah satunya dikatakan, maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dalam Matius 6 ayat yang keempat, ayat yang ke-6, 18 itu Tuhan tekankan berulang kali itu masalah berdoa, berpuasa, dan memberi gitu. Lakukan secara tersembunyi maka Tuhan itu akan membalasnya kepadamu. Ketika kita melakukannya dan memamerkannya kepada orang lain, maka yang terjadi adalah kita sudah mendapatkan upah itu, kita sudah mendapatkan reward itu, kita sudah mendapatkan pujian dari manusia. Amen. Tapi kita perlu pujian dari Tuhan. Lakukan secara tersembunyi, maka Bapamu di sorga akan memberkati engkau. Nah, perlu terus-menerus membangun dan menata ulang dunia pribadi kita, kehidupan pribadi kita, dan kita perlu datang setiap hari pada Tuhan. Sampai hari ini, setiap kali saya datang sama Tuhan, saya doa di dalam waktu teduh saya katakan, search me, selidiki aku ya Tuhan. Apakah aku ada yang salah? Apakah ada perkataanku yang keliru? Apakah ada motivasiku yang keliru? Yang tidak dilihat oleh orang. Orang mungkin melihatnya baik. Dan kemudian Roh Kudus di sana menyingkapkan kepada saya satu persatu. Setiap kali kita masuk hadirat Tuhan, Bapak Saudara, kita itu kalau kita izinkan Tuhan itu bekerja, Tuhan itu tunjukkan loh hati kita. Percaya ya. Begitu saya berdoa, saya datang di hadapan Tuhan, Tuhan selidiki aku. Apa yang engkau mau aku perbaiki. Sakarmu Tuhan ya tadi ya nyanyi ya. Sak suka-sukamu Tuhan, sakarmu Tuhan gitu. Disitulah Tuhan singkapkan. Dan waktu Tuhan singkapkan, saya ngelihat ini hatinya penjahat apa hatinya pendeta sih. Gitu. Ternyata waduh banyak motivasi, banyak hal yang keliru yang Tuhan perlu bereskan. Dan kemudian saya minta ampun Tuhan, aku minta darahmu itu yang menyucikan aku itu, menyegarkan aku kembali. Dan disitulah saya belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Perlu setiap hari kita mengecek, menguji hati kita sampai seberapa jauh aku ini sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Gitu ya. Karena kalau nyanyi kan gampang ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Kita gampang nyanyiin. Tapi mungkin Tuhan dari surga tanya, mosok gitu ya. Aku mengasihi Engkau Tuhan, mosok gitu ya. Tapi waktu kita disingkapkan hati kita, ternyata kita gak mengasihi Tuhan loh. Kita ini bohong, kita ini suka mengelabui Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memberkati aku mau kembali dalam pelayanan. Wah, itu kita kayak gitu ya, heroik ya gitu ya. Padahal Tuhan bilang kamu itu loh siapa gitu ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita izinkan Roh Kudus terus bekerja di dalam diri kita. Yang kedua, akan datang waktunya ujian, testing. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu. Ini adalah peristiwa alam yang biasa yang sering kali kita alami. Mungkin hari-hari ini Surabaya juga ngalami ya, hujan, waduh, banjir di mana-mana, hujan, angin dan sebagainya. Rumah bocor atau mulai retak dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, masalah itu pasti terjadi dan menimpa semua orang. Ya, ada di sini yang nggak punya masalah? Coba angkat tangan. Ada yang nggak punya masalah? Kalau ada saya mau doakan supaya dapat masalah. Sudah banyak di antara kita sampai hari ini punya masalah. Coba angkat tangan. Sampai hari ini masih punya masalah ya. Masih ya, angkat tangan. Oh yang nggak angkat tangan bingung. Aku ini punya masalah atau enggak gitu ya. Ya. Setiap orang pasti punya masalah. Enggak ada seorang pun yang terlewatkan. Pandemik yang lalu tahun 2020 ya, kita sudah melewati. 2020. Itu untuk siapa sih? Menimpa sama siapa sih? Kena siapa sih? Semua ya. Orang yang paling hebat kena juga ya. Orang yang paling bawah juga kena, semua kena. Tuhan mau kasih contoh sama kita. Ini loh. Dikasih virus yang kecil ya, gitu. Langsung dunia langsung berhenti kayaknya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih ada, masih melayani Tuhan, masih sungguh-sungguh, kenapa? Karena saudara sudah membangun kehidupan yang fondasi yang kokoh. Jadi waktu saat itu terjadi, engkau justru Tuhan tolong aku mau sungguh-sungguh Tuhan selidiki aku. Kita membangun kehidupan, doa kita. Ya.
Pada saat pandemik, pendeta senior, gembala senior kami, Pak Andreas Raharjo, kemudian menginstruksikan kepada semua, ya kita gak tahu harus ngapain, doa, gitu. Doa Bapak Ibu Saudara. Setiap minggu itu ada doa, doa malam kita doa, semua pendeta, semua pastoral, semua full timer, kita doa, sampai hari ini kita doa. Kita cari wajah Tuhan, dan kita hari ini bisa survive. Dan hari ini Tuhan tuh memberkati, kenapa? Karena ada itu tadi, membangun satu fondasi kehidupan doa kita. Pada saat pandemik terjadi Bapak Saudara, orang mau hebat yang kayak duluan tiba-tiba nggak jadi hebat ya. Yang sering muncul katakan gitu ya. Yang misalnya jago khotbah gitu, tiba-tiba gak bisa khotbah lagi gitu. Orang yang sering bikin KKR atau apa, tiba-tiba gak bisa lagi karena pandemik. Hancur, semua disamaratakan sama Tuhan, jadi nol semua. Ayo, kalau sudah jadi nol, ayo mari kita belajar sungguh-sungguh, berharap sama Tuhan. Saya mau tanya, kira-kira yang model pandemik ini bisa terjadi lagi gak? Bisa ya? Wah luar biasa. Bisa Bapak Ibu Saudara. Apakah akan terjadi krisis yang jauh lebih besar dari hari ini? Ada? Ada. Jauh lebih besar. Tantangannya jauh lebih besar. Tapi saya mau pastikan, kalau kita membangun fondasi kita. Apa membangun fondasi tadi apa? Menjadi apa? Taat, menjadi pelaku firman. Jadi setiap kali kita tahu kebenaran firman, Bapak Ibu Saudara wis enggak usah nego sama Tuhan. Wis, Tuhan aku mau taat. Ya, amin. Kita nggak mau nego lagi sama Tuhan, kita mau belajar taat. Kenapa? Karena ujian itu pasti akan datang. Siap atau nggak siap? Ready or not gitu ya. Siap atau nggak siap? Itu kalau kayak anak sekolah, kayak anak saya itu, waduh tiba-tiba ada ujian Pak gitu. Nah panik, ya anak-anak itu langsung panik. Tapi kalau udah disiapin sebelumnya, ujian datang tenang. Oh aku bisa. Gitu. Bapak Ibu Saudara siap-siap menghadapi ujian yang lebih besar. Amin. Kehidupan kita ini akan digoncang Bapak Ibu Saudara dari berbagai arah ya. Atas, bawah, angin tuh dari samping. Setiap orang akan mengalami goncangan dalam kehidupannya. Goncangan dalam apa? Dalam relasi, dalam apa? Keuangan, dalam masalah rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Selama hampir 3 tahun saya melihat begitu banyak masalah yang terjadi di dalam keluarga. Mau rohani, mau pelayanan, mau apa, itu enggak pandang bulu Bapak Saudara. Kami sebagai keluarga, saya dan istri, kami terus membangun komunikasi. Apakah masih ada konflik? Ya masih ada sampai sekarang. Masih ada ketidaksepakatan, masih ada kadang-kadang. Tapi kami belajar untuk saling mengasihi, saling melayani. Cerita sama anak-anak, anak-anak bisa cerita sama, dibangun Bapak Saudara. Dan ketika hal yang buruk itu terjadi, kami masih bisa bertahan. Kenapa? Karena fondasinya sudah terbangun. Amin. Digoncangkan Bapak Ibu hari-hari ini. Nah, Ibrani 12 ayat yang ke-27, segala segi dalam kehidupan kita akan digoncangkan Tuhan. Supaya apa? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Tuhan mau kita tuh menguatkan kehidupan kita hari ini. Amin. Kita sudah ditebus, oh aku ini orang berdosa, iya kita semua orang berdosa, saya orang berdosa, mungkin saya di tempat ini orang yang paling berdosa. Tapi karena kasih karunia, karena anugerah Kristus, saya dibenarkan. Amin. Saudara dibenarkan, saudara diampuni. Nah karena itu saya nggak bisa bermegah, saya nggak bisa, oh aku menyombongkan diri dengan apa yang aku punya, nggak bisa Bapak Saudara. Karena semua itu karena anugerah Tuhan. Karena saya orang berdosa Bapak Saudara, kita semua orang berdosa. Dan yang kita lakukan sekarang kita menyadari anugerah Tuhan itu yang besar, yang bukan kita lakukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Anugerah itu pemberian. Jadi pada saat kita menjalani kehidupan kita, kalau Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang mentok, ya bahasa Jawanya gitu, mentok, wis masalahnya mentok, jedok, gak ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Kita berserah kepada Tuhan, kita belajar untuk taat. Baca firman, taat. Firman Tuhan bilang apa? Belajar taat. Amin. Belajar taat. Belajar taat. Melakukan firman yang sederhana itu jauh lebih besar dampaknya daripada kita tahu banyak tapi melakukan sedikit. Siapa yang mau hidup kita diberkati? Amin. Ya. Amsal katakan, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Siapa yang melakukan firman dia akan diberkati oleh Tuhan.
berkat itu bukan cuma masalah keuangan, tapi kesehatan juga. Sampai hari ini kalau kita sehat, kita masih bisa jalan, kita masih datang ibadah. Wah, itu luar biasa. Masa pandemik kita benar-benar disadarkan Tuhan bahwa kesehatan itu nomor satu, lebih daripada uang pada saat itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mengalami ujian, maka yang terjadi adalah kita teruji. Tapi ada dua hal. Apakah yang pertama tidak rubuh atau rubuh karena kerusakan yang hebat. Jadi mendengar firman saja enggak cukup Bapak Ibu Saudara. Mari kita melakukan firman, belajar taat. Sekali lagi saya ingin katakan, mungkin Bapak Ibu Saudara semua bisa lupa ini isi khotbahnya apa. Tapi ingat satu, jadilah pelaku firman. Amen. Karena pada saat kita melakukan firman, kita sedang membangun fondasi kehidupan kita. Dan pada saat kita membangun fondasi itu tidak untuk dipertontonkan ke orang lain. Kalau kita lihat bangunan atau saya sering memperhatikan misalnya ada karena saya tinggal di Surabaya Barat, 10 tahun terakhir terjadi banyak pembangunan yang luar biasa di daerah Surabaya Barat. Dari mall dan sebagainya itu pertama. Nah biasanya sebelum mereka menambah bangunan itu, ditutup kan itu sama besi atau bedeng atau apa gitu ya, pokoknya ditutup sekelilingnya. Kenapa? Saya coba lihat ada apa di sana. Oh ternyata lagi bangun fondasi. Orang kerja, dan tuh kotor sekali, wah bangun, ditutup. Artinya pada saat kita sedang membangun fondasi kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, itu bukan untuk dipertontonkan. Tertutup, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Amin. Kita nggak perlu berargumentasi, oh aku lek doa ya 1 jam lebih, wah gitu ya. Selebihnya tidur maksudnya. 1 jam lebih tidur saya gitu. Nah itu tidak perlu dibangga-banggakan gitu ya. Karena saya juga banyak kenal teman-teman pendoa dan terlibat dalam kegerakan doa sekota gitu ya. Ada kala dulu awal pendoa itu dikenal sebagai orang yang sakti gitu ya Bapak Ibu Saudara. Wah sing doa ini manjur, mandi ya bahasa Jawanya gitu, mandi gitu. Nah ini bukan dukun Bapak Ibu Saudara gitu ya. Kalau dia doa itu 2 jam, lu tahu dari mana? Oh dia yang ngomong gitu. Nah Bapak Saudara, kehidupan doa kita bukan untuk dipertontonkan. Ya, tidak untuk dipamerkan. Itu urusan kita sama Tuhan. Mari kita menjadikan ini hal yang serius karena membangun fondasi tidak kelihatan sama orang lain. Dan membangun fondasi atau mengurusi kehidupan kita itu pergumulan kita. Bahkan mungkin kita nggak bisa ceritakan sama orang lain atau kita mungkin hanya bercerita kepada mentor atau pembimbing rohani atau pemimpin rohani kita atau pendeta kita. Kita bisa bercerita, Pak saya lagi bergumul di sini, saya sedang menata gitu. Tidak apa-apa, baik. Dan untuk dia didoakan. Tapi jangan lapornya ke mana? Sosial media. Ya jangan langsung di Facebook muncul. Wah, kan sekarang kan gitu ya. Lagi makan, gimana? Wah, lagi minum. Saya sedang lagi mau ke kamar mandi, gitu. Masuk di Facebook, di Instagram gitu. Dilaporkan semua gitu ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Saya ingin menantang setiap kita, ada 2 hal. Yang pertama, apakah kita mau melakukan firman? Pertama ya, di tengah kondisi yang paling sulit. Kondisi yang paling sulit. Apakah kita mau melakukan firman? Tapi seringkali juga tantangannya ketika semua lagi diberkati, semua keadaan baik-baik, kita juga lupa karena melakukan firman. Ada orang yang didoakan, datang doa pagi, datang doa malam gitu. Wah sungguh-sungguh kalau doa pasti di depan. Pendetanya datang, kenapa apa yang bisa saya doakan? Ya Pak saya ini di PHK, saya doakan Pak saya gini sudah berbulan-bulan nyari. Wah didoakan, tuh didoakan. Datang lagi minggu depan, didoakan lagi. Sungguh. Terus setelah 2 bulan kemudian pendeta ngelihat kok nggak ada ya orang ini. Mana ya? Nggak ada ya. Akhirnya minggu depan ditunggu, nggak datang lagi. Ditelepon, gimana kabarnya saudara? Wah puji Tuhan Pak, saya sudah ini. Oh sekarang nggak bisa datang, kok nggak datang? Ya Pak, saya sibuk sekali Pak. Sibuk Pak gitu ya. Sibuk gitu ya. Nggak bisa datang, nggak bisa Pak. Udah. Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan, Martin Luther mengatakan pada saat dia di dalam keadaan sibuk, dalam keadaanku yang paling sibuk, aku justru menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Di tengah kondisi yang paling sulit yang pertama, apakah kita mau melakukan firman Bapak Ibu Saudara?
Yang kedua, saya ingin berdoa supaya terjadi pemulihan dari segala kerusakan yang terjadi. Mungkin selama 3 tahun ini kita mengalami banyak hal ya. Bangunan kita hancur karena fondasi kita salah yang kita bangun. Kita bisa salah Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah malu untuk mengakui kesalahan kita. Amin. Mengakui kepada pemimpin rohani kita. Tapi jangan mengakuinya di sosial media. Ya sekali lagi itu ya. Nomor 1 itu jangan dah. Kita mengakuinya mungkin di depan pemimpin rohani kita, ya aku salah, doakan aku. Biar terjadi pemulihan. Amin. Tidak ada kejatuhan yang datang tiba-tiba. Semua diawali dengan adanya pembiaran dan ketidakteraturan. Kalau hidup kita nggak teratur, itu yang namanya kejatuhan nggak usah diramal, nggak usah dinubuatin. Pasti jatuh. Kalau ada yang nggak teratur dalam hidup kita, entah itu waktu teduh atau apalah, kita nggak teratur, kita biarin masih sembrono, masih hidup dalam dosa, nggak teratur. Itu kalau dia jatuh itu bukan otomatis, bukan dinubuatin. Oh nanti dia pasti akan jatuh, Bapak Saudara. Dia pasti akan jatuh. Saya tutup dengan kata-kata ini, kelemahan yang tak diurus akan menjadi kejahatan yang serius. Kalau kita nggak ngurusi kelemahan kita, keterbatasan kita, hal-hal buruk dalam kehidupan kita. Kalau saya ngomong sama anak muda kayak gini, dia bisa jadi orang yang paling jahat. Ya, Ferdy Sambo, langsung tahu langsung Bapak Ibu Saudara. Ya, akhirnya dia menjadi ya semua ditutupi dengan begitu baik, kehidupannya luar biasa, karirnya melejit dan sebagainya. Tapi ada kejahatan-kejahatan kecil yang dia nggak bereskan. Entah dia mau Kristen, mau nyanyi lagu rohani, 100 lagu kayak nggak peduli Bapak Ibu Saudara. Itu nggak ngefek kalau kita nggak memperbaiki kehidupan kita lebih dulu. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Saya ingin menantang atau mendoakan Bapak Ibu Saudara 2 hal tadi. Apakah kita mau untuk melakukan firman di tengah kondisi yang paling sulit? Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu Pak saat ini, kalau katakan aku mau Tuhan. Aku mau melakukan firman, aku mau menjadi taat di tengah kondisi yang sulit. Tuhan berdoa saat ini untuk setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu di tempat ini. Untuk mau menjadi pelaku-pelaku firman, untuk belajar taat. Bahkan ketika orang lain tidak melihat ketaatan mereka. Bahkan ketika orang lain tidak menghargai apa yang mereka kerjakan. Tetapi jemaatmu di tempat ini tetap mau memberikan yang terbaik. Tetap mau taat di tengah kondisi yang paling sulit. Biarlah Tuhan berkat-Mu turun atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saya mau berdoa untuk segala kerusakan yang pernah terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa untuk pemulihan saat ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin sepanjang 3 tahun terakhir ini mengalami satu kondisi yang buruk, dan tuh karena ada keputusan yang salah yang kita ambil dan kemudian mengakibatkan tuh menjadi rusak semuanya. Kita tiba-tiba menjadi begitu banyak hutang, atau kita bertikai, berselisih dengan orang dan sampai hari ini belum selesai. Bapak Ibu Saudara, engkau mungkin apapun itu permasalahanmu dan engkau membutuhkan pemulihan dari Tuhan saat ini. Engkau bisa mengangkat tangan saat ini. Sementara yang lain berdoa, engkau bisa mengangkat tangan. Saya akan mendoakan secara singkat dari atas mimbar. Ya, amin. Ya, yang lain tetap berdoa. Bila Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan, ini urusanmu dengan Tuhan, berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi pemulihan. Bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan mereka dari keterpurukan mereka, dari mungkin beban hutang, mungkin dari beban dari relasi yang rusak Tuhan, dari segala persoalan yang sampai hari ini masih belum ada jalan keluar. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan. Kami mematahkan segala pekerjaan setan yang berusaha menghancurkan jemaatmu, yang berusaha menghancurkan setiap anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau setan, kau tidak punya hak lagi atas kehidupan mereka. Karena kehidupan mereka diserahkan kepada Tuhan. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Lanjutkan pekerjaan-Mu atas setiap kami. Engkau menguatkan setiap jemaat di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Cek. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati lewat firman Tuhan. Amin ya. Saya kemudian mengambil kesimpulan ketika bagian firman ini disampaikan. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih mutungan, masih ngamuan, masih sering tidak setia beribadah, berarti pondasinya, karena pondasi ini vital banget ya, vital banget buat bangunan kehidupan kita ya. Jadi sekarang kita koreksi sendiri ya, aku sih gondokan apa enggak, aku sih ngamuan apa enggak, aku masih pelit untuk pekerjaan Tuhan atau enggak dan sebagainya. Berarti pondasinya harus dirubah ya. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Yose yang sudah jadi berkat buat kita. Ya, lain kali bisa kembali melayani di tempat ini ya. Kita akan berikan persembahan terlebih dahulu sebelum saya sampaikan pengumuman buat kita. Jalan bersama Yesus ya, kunci ya. Jalan bersama Yesus, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, tapi bukan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku bahagia. Oleh karena cintanya, jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Ya, saya suka kalau lagu Caca, lagu dangdut gitu ya. Rasanya aku pengen goyang gitu ya. Ya, supaya kita terus menikmati sukacita lewat pujian-pujian ya. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Saya sampaikan pengumuman buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Ibadah di tempat ini dilaksanakan 2 kali ya. Setiap hari Minggu pukul 9 pagi seperti ini, lalu setiap hari Senin pukul 3:30 sore. Untuk firman Tuhan, Senin besok tanggal 30 Januari akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Magdalena Leli atau Ibu Sianli ya. Lalu untuk minggu depan tanggal 5 Februari, ini karena minggu pertama kita ada perjamuan kudus di tempat ini, nanti firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Setiono. Terus aktivitas
sepekan ini, setiap hari Kamis kita ada doa puasa, dimulai pukul 10 pagi sampai selesai. Bapak Ibu Saudara yang punya waktu, punya kesempatan, dan tentu punya kerinduan ya, bisa ikut ibadah doa puasa di tempat ini ya. Kalau enggak punya kerinduan, datang di tempat ini cuman pindah tidur. AC-nya banyak, dingin gitu ya. Ya, saya berharap kita semua boleh membangun fondasi seperti yang tadi sudah disampaikan melalui aktivitas yang ada. Setiap Sabtu pukul 6:30 malam ada ibadah youth di tempat ini. Mari kita dorong anak-anak kita supaya mereka boleh setia beribadah, mencari Tuhan, sehingga fondasi mereka kuat dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Untuk ibadah anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11 siang. Jadi selesai ibadah umum, dilanjutkan nanti ibadah anak. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan perpuluhan bisa dimasukkan di peti dekat pintu, atau kalau mau transfer bisa di nomor rekening yang biasanya ditayangkan. Tapi ini lagi trouble komputernya ya. Nanti bisa lihat di YouTube sebelumnya ya, nomor rekening yang ada untuk transfer. Di sini ada permintaan bantu doa. Adiknya Ibu Indawati ya, Bapak Edi Susanto, ini sakit jantung. Beliau ada di rumah sakit Bojonegoro. Ibu Indawati minta dukungan doa buat kepada kita semua supaya Tuhan campur tangan dan Tuhan menyembuhkan. Karena ini pekan yang terakhir, minggu yang terakhir, nanti saya akan panggil Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, yang hadir hari ini. Untuk yang Senin nanti didoakan hari Senin. Ya, yang berulang tahun nanti bisa maju ke depan untuk didoakan sama-sama ya. Ibu Ani Susilowati, Ibu Nani, Nani Abigail ini Senin ya. Ibu Nani Abigail enggak ada ya, hari Senin biasa ya. Lalu Ibu Titi Mujiati ini juga hari Senin. Ibu Debi Yanurinta, ya Ibu Rinta ini ya. Bapak Roland enggak hadir ini. Bapak Bambang Sutrisno, Ibu Ratna, Ibu Mary Lindra, Ibu Esther Mujayanti, dan Ibu Lydia Marsudi. Ya, kita nanti bisa maju ke depan, kita berdoa bersama-sama, atau maju dari sekarang ya, atau majunya besok saja. Orangnya datang sekarang, majunya besok. Ya, saya persilakan maju ke depan. Ya. Yang berulang tahun, silakan jangan sungkan-sungkan. Ya. Oh, yang berulang tahun bulan Januari ini maksudnya. Ya. Iya. Yang berulang tahun di bulan Januari maksud saya, ya. Bukan yang hari ini saja, yang berulang tahun di bulan Januari. Silakan maju ke depan sini Ibu Lydia. Ya, saya ulang, Ibu Ani Susilowati, Ibu Nani Abigail, Ibu Titi Mujiati, Ibu Deni Yanurinta, Bapak Roland Evert, Bapak Bambang Sutrisno, Ibu Ratna, Ibu Mary Lindra, Ibu Esther Mujayati, dan Ibu Lydia Marsudi. Ya, yang ada sekarang 3 orang, jadi mungkin yang lain besok ya. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kunci G. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku,
Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami bersyukur buat hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percayai kehadiran Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan hadir dan Tuhan pasti memberkati kami. Tuhan hadir dan Tuhan pasti memulihkan kami. Diberkatilah kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kesehatan kami, pekerjaan kami, anak menantu cucu kami, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, diberkati Tuhan. Sehati kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun saat ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau sudah tambahkan usia 1 tahun. Kami percaya Engkau punya maksud dan rencana atas hidup beliau masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, hikmat, pengurapan yang baru. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang membangun fondasi yang benar dalam hidup mereka. Sehingga mereka bukan hanya diberkati, bahkan jadi berkat. Nama Tuhan yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sehati juga berdoa buat Bapak Edi Susanto yang sakit jantung, yang saat ini ada di Rumah Sakit Bojonegoro. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kami berdoa di tempat ini. Engkau menjangkau dan hadir dimanapun anak-Mu ini berada. Kami berdoa bertindak dengan iman di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan tenaga medis yang ada. Tuhan bekerja di dalamnya. Supaya sungguh nyata kuasa-Mu, anak ini boleh mengalami jamahan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sehingga tetap ada pujian dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini berdoa buat semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Juga setiap umat-Mu yang sudah hadir, mereka juga sudah diberkati. Kami berdoa buat lingkungan sekitar gereja ini berkati. Supaya tetap ada keamanan dan kesejahteraan. Gereja ini boleh jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Terima kasih Tuhan. Selesai ibadah ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami. Itu sebabnya mari dengan iman kita buka hati kita. Kita angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Biar turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus terus-menerus menyertai kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur diberkati, sama-sama katakan amin.